Jadi ciri orang ikhlas itu inya kada peduli makhluk ini apakah memujinya atau mencelainya, nya kada peduli. Yang penting ngejarnya Allah ridha lawannya. Nah, maka pemahaman tabaliknya nih, pemahaman yang kebalikannya. Jika kita nih beramal, beribadah, berbuat baik, masih mendengari, memperhatikan manusia, masih melihat apakah manusia ini membalas lawan aku, atau manusia ini menyanjung memuji lawan aku, atau manusia ini mencaci, menyembati, menjelek-jelekan. Nah, masih melihatin itu, nah, masih tak pengaruh, masih tak pancing, berarti kita beramal belum ikhlas. Ciri orang yang masih terpengaruh dengan pandangan atau penilaian makhluk, ada di hatinya penyakit-penyakit hati. Nah, jadi orang kada ikhlas itu pertanda bahwa di hatinya ada penyakit hati, di antaranya riya. Jadi riya itu buah kada ikhlas dalam beramal. Ujub buah kada ikhlas dalam beramal. Sombong buah kada ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas secara definisi bagi orang yang belajar ada pelajarannya. Tapi secara hakikat ikhlas itu adalah nur yang Allah letakkan ke dalam hati seseorang. Yang apabila nur tersebut Allah andak ke dalam hati seseorang, dia kada peduli lagi dengan makhluk, yang dia lihat hanya Allah. Nah, ini ikhlas sesungguhnya sebenarnya. Yang dia perhatikan hanya keridhaan Allah, itu maksudnya. Yang dia perhatikan hanya keridhaan Allah. Nya kada lagi melihat apakah makhluk ini memujinya atau mencelainya. Nah, jadi ikhlas ini sebenarnya ada dua sisi. Sisi pertama, kita yang belajar ikhlas. Sisi kedua, Allah yang menganugerahkan ikhlas sesungguhnya. Maka yang dihajatakan oleh kita ini Allah menganugerahkan kepada kita kayak apa ikhlas sesungguhnya. Di ikhlas itu urusannya yang tahu itu hanya orang itu lawan Allah Ta'ala. Bila Allah sudah memberi, nah maka orang ini yang sebujur-bujur mukhlisin atau mukhlas ya, kita yang diikhlaskan oleh Allah. Nah, kita ini mukhlisin, belajar ikhlas. Karena yang sebenarnya ikhlas itu mukhlas, yang diikhlaskan oleh Allah. Ada orang yang misal bila beribadah masih terpengaruh antara dua penilaian dari manusia nih. Hendak dipuji, hendak dibalas, hendak disanjung. Nah, ini ciri kada ikhlas. Ada juga orang beribadah amunnya disanjung kada hendak, dipuji kada hendak, dibalas kada hendak, cuma kada mau dicaci, kada mau disambati, kada mau dijelek-jelekan. Nah, ini pun ciri kada ikhlas. Kenapa kada ikhlas? Dua perkara ini, karena kedua-duanya itu masih hati si hamba nih terpengaruh dengan manusia. Arti terpengaruh di sini masih menganggap bahwa manusia itu bisa menilai baik, bisa menilai buruk. Nah, masih menganggap, masih menyangka bahwa manusia itu berisi kemampuan menilainya, baik penilaian baik atau penilaian buruk. Satu, atau inya masih menyangka bahwa manusia itu kawa diambil manfaatnya, pintangan memberi nilai baik atau pintangan memberi nilai buruk. Nah, kalau sangkaan yang salah nih masih ada di hati kita, berarti kita belum bujur-bujur ikhlas dalam beramal. Nah, begawi kebaikan misalnya, ada harapan kita masih ingin dibalas oleh manusia nih, oleh manusia, baik balasannya berupa pujian atau balasannya berupa materi misalnya. Nah, ini ciri bahwa kita belum sempurna ikhlas. Atau pulang kita nih beramal, mau dibalas kada dapat mengharap dibalas, dipuji kada ada juga, tapi awas jangan menyembati aku aja. Nah, kan awas jika sudah aku yang kayak ini baiknya masih aja menyembati, tahu tuh kena bincul dah ya. Nah, ini kan
Amun yang kayak ini sama aja juga. Sama aja masih tali hati makhluk. Masih tak pengaruh lawan makhluk. Nah, ini ciri orang kada ikhlas ya. Kan dua-duanya kada ikhlas. Satu alasan, tauhidnya belum bujur-bujur mantap. Nah, inya masih menganggap, melihat, menilai atau berisi perasaan yang salah. Dianggapnya, disangkanya manusia atau makhluk itu kawa memberi manfaat lawan inya. Padahal makhluk ini kada berisi kemampuan memberi manfaat. Apa manfaatnya? Memuji, membalas, kada bisa. Atau memberi mudarat kada bisa juga. Mencelakai, mencela, mencaci, kada bisa juga. Bila ada tuh makhluk memuji, lalu kita menyangka si makhluk ini memuji, nah ini syirkun khafi namanya, syirik yang samar. Bila kita misalnya beramal takut dicela, kada hendak dicela, kada mau dicela oleh manusia, nih ini pun syirik yang samar juga di hati, karena menganggap manusia ini bisa memberi mudarat, padahal la yadurru wa la yanfa'u, tidak ada yang memberi mudarat dan memberi manfaat illallah, melainkan hanya Allah. Nah di sini aja kita. Jadi suhud hati sebenarnya, pandangan hati. Jadi waktu kita membaca la ilaha illallah aja kita, yang 3 kali itu nah itu sering kawa diulang-ulang waktu berpinjam mata tuh. La ilaha illallah yang pertama di hati kita wajib berkeyakinan tidak ada yang kawa berbuat melainkan hanya Allah. Nah di hati itu hendaknya muntung mengucap la ilaha illallah. Lalu la ilallah yang kedua pulang di hati berisi keyakinan yang mantap, dipasang, karena itu berpasangan bang. Dianu tak pacul, dianu cangkul, cangkul. Nah pasang aja kita. Waktu mengucap la ilaha illallah yang kedua tidak ada yang berisi kemampuan, kekuatan melainkan hanya Allah. Lalu la ilaha illallah yang ketiga pulang wajib kita berisi keyakinan bahwa tidak ada yang berisi cerita apapun di alam semesta ini melainkan menunjuk hanya kepada Allah. Nah itu la ilaha illallah. Bila itu 3 itu tak biasa di hati kita, menjadi sebuah pandangan hati kita yang disebut masyhad atau suhud, menjadi pandangan hati sehingga dia berisi keyakinan yang mantap bahwa sebenarnya makhluk itu kada ada berisi kisah perbuatan dan kemampuan. Nah, berarti kalau makhluk kada ada berisi kisah perbuatan, kada ada berisi kisah kemampuan kuat, kada ada berisi cerita, maka semua itu cerita siapa? Nah, cerita yang menunjuk kepada bahwa Allah itu maha kuasa, maha berkehendak, maha memelihara, maha menjadikan segala sesuatu. Seluruhnya menunjuk kepada Allah. Banyak yang dilihat, tapi tujuh anak panahnya cuma kepada Allah. Nah, yang nintuh, seluruhnya menunjuk kepada Allah. Maksudnya dijadikan Allah. Nah, milik Allah. Seluruhnya kembali kepada. Ketika kita sadar bahwa seluruh makhluk ini milik Allah, hilang kehebatan makhluk. Hilanglah perbuatan makhluk ketika kita paham bahwa seluruh ini adalah dijadikan oleh Allah. Hilanglah cerita tentang makhluk ketika kita mau menyadari bahwa seluruh ini adalah kisah kemampuan Allah. Hilang kisah makhluk waktu itu. Nah, ini maksud ketika mata kita berpajang mengucapkan la ilaha illallah. Behinak dulu, jangan ada behinak. Enggak ada behinak, heng. Nah, baik bocap pulang la ilaha illallah. Saya berbujalak mata sebelah aja. Ini mengganggu konsentrasi, hilang fokus kena. Nah, bapi jim aja. Kenapa tadi yang dipasang yang 3 tadi? Nah, baca pulang la ilaha illallah. Nah kayak itu.
5 kali di dalam 24 jam, imbas subuh, imbas zuhur, imbas asar, maghrib, isya, memasang nih tuh. Nah, jangan sampai kita muntung berucap tapi hati lepas ya kita. Nah, dalam rangka apa? Itu namanya riyadhah atau latihan. Dalam rangka selama 24 jam kita disuruh berisi suhud hati, berisi pandangan hati bahwa hanya Allah yang berisi kisah di alam semesta ini. Nah, maka kita kada lagi peduli dengan makhluk, walaupun kita berpandir dengan makhluk. Kita kada peduli lagi dengan penilaian makhluk, walaupun kita berada di sekeliling makhluk. Nah, kenapa? Karena yang waktu kita mengucap la ilaha illallah itu sudah jadi kebiasaan pandangan hati kita selama 24 jam. Kita beramal, yang kita lihat kebaikan Allah. Nah, kita bagawi ini, bagawi itu, mengerjakan kebaikan ini, kebaikan itu, yang kita lihat selalu kebaikan Allah. Nah, hilang seluruh apa yang dahulu kita menyangka, sangkaan kita itu ternyata salah sebenarnya, palsu ya kita. Nah, si Umar palsu, si Ahmad palsu, si Udin palsu, si Anang palsu. Siapa yang asli? La ilaha illallah.